Akhirnya DPR itu meminta 97 pinjol di Indonesia dibubarkan tahun 2025. Sekarang DPR itu sudah mulai mewakili perasaan dari rakyat karena DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana rakyat Indonesia semuanya sudah menginginkan pinjol itu segera ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya pinjol di tahun 2025 akan ditutup semuanya. Karena DPR sendiri meminta agar 97 pinjol yang ada di Indonesia ini dibubarkan saja, karena sudah banyak sekali masyarakat yang menjadi korban. Karena ya kita sudah tahu lah ya, DPR itu kan tugasnya memberikan aspirasi kepada pemerintah kita dari kalangan masyarakat. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana DPR itu harus menyuarakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan saya yakin banget masyarakat Indonesia itu semuanya pengen banget pinjol itu dibubarkan. Akhirnya DPR pun meminta 97 pinjol ini akan dibubarkan tahun 2025. Apakah itu benar atau tidak? Nah, di sini saya mau bahas untuk teman-teman semuanya, karena ini memang menjadi hal yang sangat kita inginkan, kita harapkan, dan kita ya pengen semuanya itu cepat terlaksana. Karena biar bagaimanapun ya memang masyarakat Indonesia itu sudah menginginkan yang namanya pinjol sudah dibubarkan, pinjol itu sudah ditiadakan saja. Oke, di sini saya mau bahas. Nah, masalah permintaan DPR yang kemarin itu sempat viral ya, saya kira nggak perlu nunjukin videonya ya, takut kena copyright, dan kalian boleh browsing aja ataupun cek aja di beberapa video YouTube. Banyak sekali anggota dewan yang menginginkan bahwasanya pinjol itu dibubarkan dan juga judul itu dibubarkan. Nah, di sini menjadi hal yang sangat menarik sekali karena memang pinjol dan juga judul merupakan sebuah hal yang beriringan, hal yang sangat selalu bukan dibanding-bandingkan sih. Artinya dua hal yang satunya itu sama gitu. Dampaknya itu buruk kepada masyarakat. Judul itu pasti buruk kepada masyarakat. Pinjol pun pasti buruk kepada masyarakat. Tetapi di sini banyak sekali yang meremehkan pinjol, terutama pinjol yang legal ya teman-teman. Pinjol legal itu sekarang sudah saya katakan sudah tidak sesuai aturan lagi, tidak sesuai SOP lagi, sudah tidak sesuai dengan surat edaran OJK lagi, karena banyaknya pelanggaran yang terjadi di lapangan dan itu tidak pernah terkuak dan tidak pernah dibahas oleh DPR dan juga kementerian kita ataupun khususnya OJK yang mengawasi akan pinjol-pinjol ini. Nah, masalah terhadap permintaan DPR itu membubarkan semua pinjol ini memang benar adanya, terutama pinjol ilegal teman-teman ya. Pinjol ilegal ini sudah diinginkan banget. Terus kemudian kalau judul nggak usah ditanyakan, itu sudah pasti. Dan yang masalah ketiga ini adalah pinjol yang resmi OJK. Pinjol resmi OJK itu sekarang diminta agar diawasi lebih ketat lagi, diawasi secara detail lagi, diawasi dari segi lapangannya juga. Jangan hanya sekedar melihat laporan-laporannya saja, karena laporan terkadang banyak sekali yang dimanipulasi atau diubah tidak sesuai di lapangannya. Kayak contoh masalah bunga. Apakah kalian benar merasakan bahwasanya bunga yang terjadi di lapangan itu sudah sesuai aturan? Di aturan itu cuma 0,3% per hari. Apakah kalian itu merasakan bunga sekecil itu? Saya yakin jawabannya pasti semuanya akan menjawab tidak. Lalu kemudian masalah banyak sekali nasabah yang menjadi korban pinjol itu akibat iklannya yang menipu. Banyak nggak sih masyarakat yang sudah tertipu terhadap yang namanya iklan-iklan pinjol? Saya yakin bukan satu ataupun dua, tapi puluhan ribu masyarakat yang terjerat pinjol akibat karena iklan yang menipu. Benar nggak? Lalu kemudian yang ketiga, masalah sistem denda keterlambatan. Apakah sudah sesuai aturan? Saya yakin masyarakat sudah banyak sekali mengeluhkan baru telat sehari, 2 hari, bahkan cuma 1 minggu, dendanya sudah melambung tinggi. Sudah kalian rasakankah hal itu? Dan itu sudah melanggar aturan yang sangat-sangat berbahaya sekali. Lalu kemudian masalah yang keempat adalah sistem penagihan. Apakah kalian sudah dilayani dengan baik oleh para bisi pinjol? Ditagih dengan secara baik atau secara benar atau secara baik-baik gitu? Pasti jawabannya tidak. Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat krusial sekali, bahwasanya DPR itu meminta pinjol yang resmi OJK itu segera diawasi di lapangannya seperti apa. Kalau hanya sekedar melihat laporan, data, dan yang lain sebagainya, kadang-kadang bisa dimanipulasi teman-teman oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Nah, saya harap sih video ini bisa viral dan juga video ini banyak sekali teman-teman semuanya yang menuliskan aspirasinya. Silahkan, kalian tulis aja di kolom komentar sebanyak-banyaknya
aduan kalian atau keluh kesah kalian kepada pinjol ini. Dan mudah-mudahan video ini bisa dari ratusan DPR yang ada di Indonesia nonton video ini dan mereka membaca komen-komen kalian. Akhirnya siapa tahu itu bisa segera ditindaklanjuti, segera dilakukan oleh pihak OJK itu sendiri, teman-teman. Karena kita ya sudah sangat resah dan sudah sangat gelisah terhadap yang namanya pinjol yang sudah tidak sesuai aturan. Oleh sebab itu, saya berharap pinjol di tahun 2025 segera ditutup dan segera dibubarkan saja. Dan saya juga berdoa kepada teman-teman semuanya, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang lancar, dimudahkan segala urusannya. Dan saya titip pesan juga kepada teman-teman semuanya, selalu berdoa, selalu ingat kepada Sang Pemberi rezeki. Untuk apa kita mencari rezeki tapi kita lupa terhadap Sang Pemberi rezeki. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.